Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosai, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Dan saya masih didampingi oleh Semi. Oke, kita sampai di episode 6. Terima kasih buat dukungan para netizen semuanya. Kita sampai di episode yang sangat spesial ini. Kita akan bahas tentang asal-usul rumah damai. Oke. Jadi setahu saya sekarang itu semua superhero punya asal-usul. Semua superhero punya awal. Nah, kita mau tahu nih, Yayasan Rumah Damai awalnya gimana? Siapa sebenarnya tokoh di baliknya? Semua juga tahu sebenarnya tokohnya Papi. Gimana bisa sampai titik yayasan ini dibentuk? Oke. Pertama gini Sam, jangan bilang superhero lah, nggak enak Sam. Oke. Ya, kita nih manusia biasa, punya hati untuk tolong orang-orang. Oke, ya, gitu luar aja biasa. lah. Jadi dan semua juga bisa gitu. Kalau superhero kan cuma satu. Ya. Tapi ini semua bisa asal mau, gitu kan Oke. ya. Nah awalnya sih semua itu di tahun 97 sih Sam. 97. 97. Hari itu ada beberapa orang tua anak minta tolong Papi untuk bantu anaknya karena anaknya kecanduan narkoba gitu ya. Waduh, gimana caranya juga masih nggak tahu gitu loh. Tapi karena diminta, hati bilang oke lah coba gitu ya. Jadi hari itu cuman datang, cuman jadi ini loh, pendengar aja gitu. Oke. Karena mereka juga kagak mau Papi datang. Jadi Papi datang, kenalin diri, halo, saya Mulyadi. Dia mau ngapa? Oh, kamu anak bilang gitu mau ngapa? Enggak, ya Papa tadi telepon gitu loh. Pengen minta bantuan saya untuk bisa ngobrol, bisa nolong, bisa ngomong apa aja deh sama kamu deh. Ya terserah, kamu bisa apa enggak gitu jawabannya. Waduh, nggak ngerti gimana caranya kan ya. Tapi ya dengan perhatian ya, siang-siang kadang-kadang Papi telepon atau malam Papi telepon, tanya keadaannya bagaimana segala macam. Satu hari mereka bisa telepon gitu. Mereka Nyarinya bilang gini, bisa nggak kamu bantuin saya mau putus pacar. Pacar. Waduh, gimana nih? Gini loh, saya tuh udah pacar saya mau putus gini. Teman saya takut kalau saya putus nanti saya marah, saya pukul dia gitu. Jadi Om mau nggak gitu? Oke, boleh. Saya datang gitu. Jadi Papi datang ke rumahnya, terus pergi sama dia ke sebuah restoran gitu. Jadi dia ribut di situ, Papi duduk di meja sini, tungguin gitu. Sampai udah selesai mereka berantem dan bubar gitu kan, bubar. Terus dia, udah Om, udah selesai. Ya udah selesai. Yuk pulang. Terus di situ Papi mulai ngomong, Papi doain, saya doain. Okay. Ya boleh Om, mulai doain. Pegang pundaknya, usap-usap, sembari ngomong kamu nih bisa menang kok, kamu bisa bangkit, kamu bisa jadi orang muda. Ya, ini pokoknya Papi siap. Setiap kali ada butuh, telepon Papi. Nah, mulai itu mereka minta panggil Papi gitu. Minta panggil Papi ya, berarti itu asal usul panggilan Papi itu dari situ. Dari situ. Kenapa sih dibilang Papi gini loh? Kalau saya nih Om, cuma datang ada waktunya aja. Kalau Papi kan anytime, setiap saat ada, gitu loh. Papi itu bicara ada hubungan cukup dekat dengan anak gitu loh. Kalau ini Om, ya tamu Om kan siap bisa pergi. Nah karena Papi lain, ketika satu hari mereka telepon, Pap bisa datang nggak? Kenapa? Lagi bete nih sama Papa. Ya udah datang. Jadi kita datang. Nah Papi cuma jadi kepanjangan kuping aja gitu, dengerin gimana. Setelah itu sampaikan ke orang tuanya langkah-langkah berapa. Dan dari situ tambah 1, 2, 3, sampai 7, sampai 8 orang. Sebenarnya latar belakangnya Papi apa sih? Ini yang di episode 1 kita udah ngomongin tuh ya. Ya, nah ini apa nih? Banyak orang bilang dokter sih. Tapi dokter dari mana? Tapi begitu dibilang dari mana? Ya saya ini elektro, backgroundnya agak aneh juga gitu ya. Nggak nyambung sekali. Lebih banyak sih di marketing sih. Saya lebih di marketing. Saya terakhir di direktur operasi dari sebuah hotel lah ya. Waduh. Gitu. Dan semua nyaman. Tapi di tengah 7-8 anak yang mulai ditangani itu kan, mulai ada sebuah pertanyaan di hati gitu kayaknya. Kesian ya mereka, siapa lagi yang tolong kalau nggak ada kita gitu. Itu aja yang ada. Tapi karena semua masih sibuk, masih kerja, semua ya asal ada waktu, perhatiin mereka. Pas sibuk, lupa sama mereka. Nah sampai satu hari, tiba-tiba keponakan Papi. Ternyata pecandu. Pecandu pakai. Dan anak ini dulu kecilnya itu Papi guru lesnya, Sen. Papi guru lesnya. Waktu dia masih SMP, Papi guru lesnya. Tiba-tiba diteleponin dia sudah lari dari rehab.
Oh, dia sudah pernah direhab. Sudah pernah lagi direhab kabur. lagi direhab Baru kabur. tahu, wah dia pecandu gitu. Terus papi datengin. Dia tahu dong, ini omnya gitu. Oke. Ya ada apa om, dia bilang gitu. Enggak. Papi hari itu inget sekali jam 6 pagi lah, hari Minggu tuh. Papi langsung ke rumah temennya karena tahu dia kabur dari rehab ke rumah temennya. Oke. Jadi bilangin ada di situ. Jadi papi datang pagi-pagi jam 6 ke rumahnya, ke rumah temennya. Dia masih tidur. Papi masuk, namanya Diki. Diki, gimana Dik? Oh, om, ada apa? Enggak, kamu baru kabur. Ya nggak enak soalnya gini kan ya. Sudahlah, bertobatlah, sudah hidup benar lah, ngomong. Nah di situ papi inget karena waktu itu papi diteleponin dari Semarang. Karena ada acara di Semarang, dibilang ada seorang pendeta bilang, kamu bawalah keponakannya ke Semarang, nanti saya doain gitu. Dia bilang bolehlah. Bisanya kan cuma Jumat malam, karena kantor udah selesai, Sabtu Minggu libur kan, jadi Jumat malam bisa. Jadi papi bilang, oke, Dik mau nggak om beliin tiket kita ke Semarang? Mau. Langsung tuh saya dari hari Minggu itu langsung kita beli tiket kereta api. Oke. Yang Jumat malam. Pas Jumat malam. Berangkat ke Semarang. Itu hari Minggu. Berangkat di Jumat. Hari Rabu Sam meninggal. Waduh, hari itu tuh hari yang kayaknya gelap sekali buat papi. Papi cuma tiba-tiba ingat gini loh. Mestinya ini anak gak mati nih kalau saya ada waktu gitu loh. Kalau saya bisa langsung udah berangkat sekarang juga gitu, mungkin ceritanya lain gitu loh. Dan tiba-tiba ada ya seperti ada suatu penyesalan bukan juga, ada kayak suara di hati gitu loh. Ya dia begitu karena saya nggak punya waktu. Jadi papi hari ngerti gini, buat nanganin mereka ini harus dedikasi waktu. Nah dari situ 3 hari setelah dia dikubur, cepat sih keputusan saya. Papi putuskan berhenti dari perusahaan, keluar dari pekerjaan, langsung bikin surat pengunduran diri, langsung setelah itu cari tempat. Dan singkat cerita dapat di Semarang, dan kita mulailah di Semarang. Nah, keluarga gimana tuh? Pas pertama keluarga kan masih pada kecil, aku juga waktu itu masih kecil, adik-adik juga masih kecil. Kamu sih termasuk salah satu korban lah Sam, jujur lah ya, minta maaf lah di sini, minta maaf. Karena waktu itu kamu masih nggak ngerti kita mau pindah, tapi kan kamu nggak mau pindah tuh, karena kamu di Jakarta nyaman, punya teman-teman, kamu udah SD kelas tahun itu 3 punya teman. Cuman hari itu kamu mau ke Semarang gara-gara papi janjiin kasih PS. Waduh. Tapi dapat sih PlayStation-nya, dapat ambilin PS gitu. Tapi begitu dapat PS kan kamu nyesel, kayaknya kamu dunianya hilang semua gitu loh. Jadi itulah mulailah sebuah journey keluarga kita gitu Sam. Kamu tahu sendiri kan ya, gimana tiba-tiba kamu sih mandi air panas, air dingin kan? Habis itu tinggal dan kita belajar caranya. Oke, kalau mau mandi tuh basahin dari rambut dulu. Pertama tangan, kaki, basah-basahin terus rambut, kepala, baru siram sebadan gitu ya. Wah dingin-dingin, pagi-pagi kamu mesti sekolah, diantar, dan ya mulailah perjalanan ketidakmengertian. Dan tiba-tiba kita ada di Semarang, di sebuah kota yang ya kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Lebih ke desa sih kita, bukan di kota lagi. Ya Semarang coret lah ya. Iya Semarang coret. Jadi Gunung Pati itu masuk kota Semarang sih saya, masuk kota Semarang. Tapi selesai Gunung Pati sudah kabupaten. Oke. Jadi kita kota coret. Dan kenapa papi ngambilnya di desa nih? Kesatu kita mau cari tanah yang gede sih. Yang besar ya. Tanah kita kan 1 hektar lebih. Ya, tanah yang besar. Kedua, mau cari suasana yang tenang lah, tidak banyak bising. Kalau di perkotaan kan kesannya bising, banyak kesibukan, banyak motor lewat-lewat. Tapi kalau di desa kan lebih teduh gitu kesannya. Ya, dan kita pindah Semarang dan mulailah Sam. 7 anak itu ikut pindah Sam. 7 anak itu kan kamu ingat koko-koko itu berangkat semua. Ingat yang awal-awal itu. Awal-awal itu 7 kita pindah. Semua aku panggil koko itu. Panggil koko, dan mami ngalami keadaan di mana dia harus ke pasar. Dia nggak tahu bahasanya, dia bingung gitu kan ya. Terus panik juga soal mesti kasih makan anak orang sekarang nih. Semua benar-benar mulai dari nol ya. Mulai dari nol banget. Belajar terapi anak-anak, treatment yang harus dikasih itu semua dari mana? Ya kesatu kita trial and error biasanya ya. Karena waktu itu udah masuk ke situ, mau nggak mau kita harus nyemplung gitu lah. Coba metode ini. Pertama sebelumnya kan papi sempat baca buku tentang bagaimana membuat sebuah rehabilitasi gitu loh. Do and don't-nya gitu ya.
Dan kita terapkan ternyata nggak bisa, Sam. Nggak bisa. Dan satu hari papi udah sampai di titik frustrasi juga loh. Kita kan larang merokok, larang ini nggak boleh nggak ini, tapi anak-anak terus yang melanggar gitu loh. Jadi frustrasi banget. Dan hari itu papi ingat sekali, papi udah di titik udahlah nyerahlah, capek, nggak kuat. Dan di titik itu malamnya waktu kita berdoa, tiba-tiba ya anak-anak bisa nangis, bisa ngalami sesuatu keadaan di mana jamahannya kuat sekali gitu Sam. Dan hari itulah jadi titik balik. Dan hari itu papi ngerti satu hal, selama ini rumah damai dibangun dengan sebuah teori. Ini. Padahal kita datang karena ini. Hati. Nah sejak itu papi nggak mau pakai lagi teori-teori, udah pakai hati lah. Kita rangkul anak-anak, kita perhatiin mereka bahwa ini bagian keluarga kita, anak kita sendiri yang kita harus perlakukan sebagai keluarga inti. Bukan kan kamu juga ngalami kan, akhirnya sejak itu kita kayak keluarga banget gitu. Wah makan bareng, main bareng gitu. Dan ya disitulah suka duka mulai terjadi lah. Ada kejadian-kejadian unik nggak pas awal-awal anak-anak? Mereka kan suka bohong, nyolong, ompong. Kamu sering bilang mereka bohong, nyolong, ompong. Tiga ong. Bohong, bengong, nyolong. Tambah satu lagi ompong dan gondrong. Bohong, bengong, nyolong, ompong, gondrong. Karena zaman itu pecandu masih didominasi oleh putau, Putau ya. Heroin, putau. Dampaknya beda dengan sekarang ini kan sabu. Lebih banyak gitu kan ya. Kalau putau itu kan downer, sifatnya membuat relax, tidak mau ngapa-ngapain, diem, kayak gitu kan ya. Kalau sabu kan ini upper jenisnya, membuat orang jadi aktif, semangat. Seperti doping gitu kan, beda gayanya dan beda perilakunya. Kalau yang zaman-zaman dulu bersyukur loh Sam, kalau zaman dulu mulai dengan sabu, waduh nyerah kali papi. Karena orang-orang ini pemakai sabu kan selalu nggak pernah merasa sakit. Oh berarti sekarang sebenarnya lebih susah ya? Susah karena dia di pola pikir, di mindset. Sehat kok, aku bisa kerja, aku bisa walaupun kerjanya kacau, gitu kan ya. Beda dengan pemakai heroin kan udah gini, hancur badannya. Iya, aku udah nggak bisa apa-apa, aku udah nganggur, aku udah kena paru-paru, hepatitis, kena macam-macam penyakit gitu. Jadi lebih nggak berdaya dan menyadarkan mereka lebih mudah. Bahwa kamu butuh pertolongan nih, kamu kalau nggak bertobat, nggak sungguh-sungguh bahaya buat kamu gitu loh. Nah lewat itulah kita belajar cara-cara mereka tipu-tipu gitu kan ya. Memang jago ya mereka. Satu hari. Kita kan piara ayam. Satu hari papi lihat ayam papi hilang. Nah papi tanya, ayam papi kemana? Ya nggak tahu papi. Mungkin diambil orang atau apa gitu. Ya udahlah, namanya hilang kan, diam. Dan satu hari beberapa waktu kemudian papi lihat satu anak lagi bawa ayam. Dia bilang, itu ayam dari mana? Ini ayam papi yang hilang, ketemu. Oh ya bagus deh, puji Tuhan gitu kan ya. Kamu tahu nggak Sam, belakangan setelah kira-kira 10 tahun kemudian anak ini cerita Sam. 10 tahun berarti udah selesai dong? Udah selesai udah jadi hamba Tuhan. Oh luar biasa. Ngaku dia, aku mau minta maaf nih sama papi. Kenapa? Waktu papi tanya ayam hilang itu, yang ambil saya, Pi. Baru ketahuan 10 tahun setelah itu. Dan karena dia ngaku. Jadi saya ambil, saya jual, Pi. Saya tukar sama rokok. Karena pengen banget ngerokok. Tukar rokok. Oh ya udahlah, papi maafin. Nah terus papi ingat nggak waktu saya ketemu lagi bawa ayam? Itu bukan ayam papi, Pi. Jadi ayam tetangga saya colong. Buat gantiin ayam papi. Itu otaknya jalan begitu Sam. Jadi buat gantiin ayam papi dia nyolong. Karena dia ada rasa perasaan bersalah juga Sam. Ayam papi dijual gitu ya. Cara mau ganti gimana, gak ada jalan lain. Dia nyolong ayam tetangga. Aduh, papi bilang minta ampun. Terus ada juga yang mau bunuh diri. Si Abun, inget gak? Jadi di lapangan tuh ketika kita lagi main, kamu juga ada di situ kayaknya. Tiba-tiba dia pegang pisau Sam. Dia ngambil dari dapur, gimana caranya gak ngerti. Padahal kan kita dapur udah terpisah. Dia bisa nyolong pisau dan dia bilang, Pi saya mati sekarang. Dia pegang pisau gini. Waduh papi lihat gitu lemes. Waduh. Untung di belakang ada mentor Sam. Mentornya yang gede orang badannya. Ambil pisau dari belakang, ditekuk ini, pisaunya jatuh kan. Jatuh.
Terus papi masukin ke kandang ayam. Nah, sejak peristiwa ayam hilang itu, kandang ayam papi pakai besi, Sam. Oh, Pakai teralis gitu. Takut hilang lagi soalnya, jadi diteralis gitu. Jadi anak ini papi masukin kandang ayam. Papi bilang supaya kamu nggak bunuh diri, kamu sementara papi taruh kandang ayam dulu deh. Kuncin dari luar. Terus papi telepon mamahnya, Bu, apakah anak ibu ada kecenderungan bunuh diri nggak sih? Gitu. Karena kita mesti pelajari kalau anak-anak punya kecenderungan seperti itu. Ya, bahaya loh. Itu mental illness itu. Nah, mental illness. Dan yang kaget adalah jawaban orang tuanya, Sam. Apa? Bilangin, waduh Pak Amul, di sini mati, di sana juga mati Pak. Kenapa nggak dikasih aja pisaunya Pak, biar mati, nanti Bapak kirimin petinya aja. Lah itu Sam, orang tua udah sampai tidak sanggup dan stigma diskriminasi terhadap anak itu udah kuat banget sampai berkata ya udah mestinya mati ya mati aja gitu. Tapi nemuin yang gitu udah banyak Sam. Ada satu orang tua anaknya telepon, "Mah, aku sakit, kirimin uang gitu, aku butuh uang." Tahu mamanya bilang apa? Kamu aku tahu strategi kamu. Jadi waktu itu anak ini dari rumah kabur, mau ke rumah damai bilangnya. Sampai sini dia telepon dari kuartel, bilang aku menuju rumah damai. Gitu. Tapi nggak nyampe. Jadi mamanya telepon, Pak, udah sampai belum? Belum. Oke, kita tunggu. Nah, nggak lama kemudian anak itu telepon lagi mamanya, bilang, "Mah, saya sudah sampai di rumah damai nih. Tolong dong kirimin uang buat aku berobat sakit gitu." Terus mamanya bilang gini, "Kamu bohong, kamu coba aku mau ngomong sama Pak Mul." Lah anak itu kan kagak di sini. Iya. Langsung mamanya telepon papi, "Pak, kalau anak itu datang Pak, dia mau coba nipu saya lagi Pak. Waktu itu dia sempat bilang, saya udah mau direhab. Waktu itu dia mau direhab di Jogja. Jadi dia berangkat ke Jogja, dia kan tinggal di Cilacap. Bu, ini dari rehabnya minta mama datang. Mamanya berangkat dari Cilacap ke Jogja. Padahal anaknya di Cilacap, Sam. Ngapain dia? Dia bobol rumahnya. Begitu mamanya berangkat, dia bobol rumahnya. Jadi mamanya bilang ini, "Lu mau nipu gua lagi? Bilang udah sampai rumah Pak Mul. Sekarang mana Pak Mul? Saya ngomong kan nggak bisa kan?" Nggak bisa. Nah, terus mamanya telepon papi. "Pak Mul, kalau anak itu datang Pak, tanya aja bilang, mau peti yang harga berapa?" Udah matiin aja Pak, masukin peti, kirim pulang. Sudah, tanya aja mau peti berapa. Itu nipu udah bikin kita sakit hati. Jadi orang tua udah seperti itu, Sam. Udah ya beban mental sih ya. Ngadapi anak sampai bilang ini, "Pak, saya tuh sampai telepon rumah saya mau gunting, Bang." Kenapa? Saya lihat telepon tuh takut, Bu. Kalau kering, hati saya deg-deg gitu. Apakah mati atau tangkap polisi? Gitu. Sampai saya mau gunting telepon takutnya gitu. Sampai traumanya ke keluarga. Adik juga trauma. Lihat kakaknya pulang-pulang langsung angkat TV, jual. Itu trauma satu keluarga karena pecandu. Nah makanya stigma diskriminasi itu kuat karena perilaku sih ya. Perilaku. Tapi papi percayalah, kasih kesempatan mereka. Dengan pertolongan Tuhan pasti ada jalan keluar sih. Itu ya. Satu hari juga papi ke dokter. Ingat banget tuh. Ke dokter tanya, "Kamu kerja apa?" "Oh, saya buka rehab." Gitu. "Oh, buka rehab apa? Narkoba." "Waduh Pak, narkoba gini Pak, gampang. Gimana? Ikat besi tenggelamin laut aja deh." Waduh. Buat papi itu sebuah perkataan yang memang ya udah frustrasi banget sih ya keadaan seperti ini. Tapi hari itu papi cuma ngomong satu hal gini. Bagaimana kalau itu anak bapak? Apa bapak ikat besi, tenggelamin di laut? Hening tuh. Hari itu hening. Tapi papi percaya perkataan itu mungkin masuk ya. Banyak kali kita menstigma dan mendiskriminasi pecandu, bilang udah buang aja, bunuh aja gini segala macam gitu. Tapi kalau itu anggota keluarga kita loh. Makanya papi perlakukan mereka semua sebagai anak sih. Ya kita perhatikan, kita dukung, kita pulihkan. Dan nyatanya kan sampai hari ini kamu happy kan, kamu paling banyak kakak-kakak lah. Iya, kakak saya jujur sampai sekarang total 800 mau dari semuanya. Dari Papua, paling jauh dari sampai ke Medan atas. Aceh, Medan, semua ada semua. Nah, dari mau yang akhirnya keluar jadi kerja di instansi pemerintah ataupun jadi pengusaha, jadi apapun ada. Jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ada.
Luar biasa. Ada yang jadi buka konsultan hukum lagi. Jadi jujur ada perasaan yang bersyukur. Awalnya mungkin mengeluh, kenapa saya dipindahin ke desa, kenapa dipindahin ke tempat seperti ini. Tapi semua itu kalau memang kita awali pakai niatnya memang baik, memang niatnya mau bantu mereka pulih, mau apa, kita kan lihat buahnya di hari yang kemudian. Iya. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini, kita akan tuai di hari ke depan. Ya. Jadi mulai tuailah yang baik, kerjakan yang baik supaya kita bisa menuai yang baik. Dan Oke saudara, kita sudah nggak ada instan kan ya? Nggak ada instan. Nggak ada instan. Semua nggak ada instan. Dan memang kita ada, sorry nih, kita perpanjang sedikit. Kita memang ada di generasi instan, Sam. Orang-orang mau serba cepat, semua serba cepat gini. Dan bahayanya generasi instan itu bisa menyebabkan narkoba. Karena begitu punya masalah, mereka tawarannya narkoba untuk nyelesain masalah instan. Itu nggak boleh. Itu Nanti kita akan ngomong lagi ya. Oke saudara, kita sudah sampai di akhir daripada episode ke-6. Suka duka masih banyak lagi saudara. Kalau saudara ingin tahu lebih jelas, saudara bisa hubungi WA, telepon, ya bisa ngobrol, bisa bicara dengan saya atau dengan Semi. Tapi jangan lupa saudara bisa subscribe, bisa follow, bisa share, bisa like dan komen di kita punya vlog ini ya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan terus ikuti perkembangan-perkembangan ke depan. Setiap episode akan menarik sekali dan ke depan akan makin menarik. Dan satu tujuannya adalah supaya Indonesia bebas narkoba.